Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari, serta teman-teman semua. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan renungan Alkitab pada hari Jumat 10 September 2021. Nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai 42. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada murid-muridnya. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tak lebih daripada gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau lihat? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang ada di dalam matamu tidak dapat kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Menghakimi orang lain. Teman-teman terkasih dalam Tuhan, pada suatu ketika guru meminta sekelompok anak-anak untuk menuliskan apa saja kekurangan dari ketua OSIS. Dalam waktu 3 menit, anak-anak itu sudah menuliskan kekurangan-kekurangan ketua OSIS. Tahap selanjutnya, anak-anak diminta untuk menuliskan solusi dari setiap kekurangan yang telah mereka tulis, dan ternyata membutuhkan waktu yang lama dan bahkan sampai tidak ada yang dapat memberikan solusi. Bacaan Injil hari ini, Yesus membicarakan mengenai siapa yang berhak menghakimi seseorang benar atau tidak. Jelas yang berhak menghakimi adalah Tuhan, sumber kebenaran. Sedangkan kita anak-anaknya, walaupun sudah hidup dibenarkan, tapi bukan sumber kebenaran. Kita juga belum sempurna dalam menaati dan melakukan kebenaran. Oleh sebab itu, kita tidak berhak menilai dan menghakimi orang lain akan sikap mereka terhadap kebenaran. Ada 2 bahaya mengancam orang yang suka menghakimi orang lain. Pertama, mereka menjadikan diri sendiri Allah atas orang lain. Kedua, mereka buta terhadap kelemahan dari diri karena terlalu berfokus kepada kesalahan orang lain. Pada akhirnya, mereka adalah orang buta yang mencoba menuntun orang-orang buta lainnya. Mereka terjatuh ke dalam lubang. Lewat perumpamaan, Yesus mengajak kita untuk tidak gampang menilai orang lain. Yesus mengajak kita untuk lebih menilai diri daripada menilai orang lain. Kalau kita mau melihat orang lain, lihatlah diri sendiri terlebih dahulu. Apakah kita seperti orang itu atau tidak? Apakah kita melakukan hal yang sama atau tidak? Jangan terburu-buru menilai orang lain. Hati-hatilah, karena bisa terjadi kita juga melakukan hal yang sama. Jangan bercermin pada diri sendiri. Kita akan lebih bijaksana, bisa mengendalikan diri, dan tidak gampang mengumpat kesalahan orang lain. Di tahun refleksi ini, mari kita memohon kepada Tuhan semoga kita semakin mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, semakin terlibat dalam karya-karya kasih yang menjanjikan diri berkat bagi orang lain. Karena itu, sediakan waktu setiap hari untuk berdoa dan meminta sabda Tuhan. Hari ini kita diajak untuk merefleksikan diri. Sudahkah saya melihat kekurangan dan kelemahan diriku hari ini? Aku hanya melihat hal-hal positif dalam diri sesamaku. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur telah diingatkan untuk tidak gampang menghakimi sesama kami. Mampukanlah kami agar selalu bercermin diri setiap kali kami diminta untuk menilai sesama kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Ratu Rosali, lindungilah kami. Karena Bapa dan Putra dan Kudus. Amin.